Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan pria yang biasa Anda kenal dengan wajah gondrong. Sekarang seperti ini ya, Gundul Gunawan, Gundul Menawan. Oke. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab atau melaksanakan request dari viewer atau subscriber saya dari The Entertainment ya. Beliau berkomentar, vlog baby Vanessa dong Kang, katanya kan seperti itu. Nah, jadi semalam itu saya membaca komentar dari The Entertainment itu, langsung saya jawab, oke, siap kan gitu, kurang lebih ya jawaban saya. Karena apa, semalam itu ya bayi Vanessa kan saya simpan dengan ibunya, itu baru sekitar 3 malam saya simpan di kandang, di situ tuh, di kandang itu. Nah, sebelumnya sejak hari pertama dia dilahirkan sampai tadi malam, sampai 3 malam sebelum hari ini, itu biasanya saya simpan di dalam baskom, disimpan di rumah. Karena saya mah selalu seperti itu biasanya. Tapi karena ini sudah terlihat mau melek, matanya mau bentak, jadi saya coba disimpanlah dengan si Vanessa, dengan ibunya. Itu ada 4 ekor baby si Vanessa itu. Namun teman-teman, karena semalam itu saya baca dari The Entertainment minta video Vanessa, video baby Vanessa. Lantas paginya kan saya gura-giru atau bergegas ke sini ke kandang. Begitu saya buka pintu kandang daripada si Vanessa, saya langsung ngegebek itu, kaget rewas itu teman-teman. Begitu saya lihat itu tidak ada bayinya, bayi si Vanessa itu. Waduh, saya semakin galau, ini kemana ya bayi si Vanessa. Saya coba-coba acak-acak di bawah itu kan banyak rumput tuh, rumput yang tidak habis semalam, tidak habis dimakan si Vanessa. Dicari tidak ada. Teman-teman, ketemu satu di bawah, di lantai dasar itu. Tapi kakinya sudah terperosok satu, kemudian badannya ini luka seperti itu. Yang lain yang 3 lapur, tidak ada. Saya cari ke bawah tidak ada teman-teman. Nah, itulah kejadian tadi pagi nih teman-teman. Ini sekarang sekitar jam 9 belum ya? Ada ya, jam 9. Tadi sekitar jam 6 habis sahur itu kan, habis sholat subuh, kejadiannya seperti itu teman-teman. Waduh, saya langsung ambil itu yang satu yang terperosok itu, saya simpan langsung di kaleng ini, di baskom ini nih teman-teman. Nah, dan ini sepertinya juga ada luka dan cacat ini kakinya, karena terperosok semalaman barangkali tuh. Ini pengkor ini. Dan ini tadi malam ya, sebelum kejadian, ini sangat sehat dan montok tuh teman-teman, beringas tuh. Cuman ya ini kakinya karena terperosok, jadi mungkin jadi cedera ini tuh, jadi lemas begini kakinya ya. Terus tadi pagi langsung saya, nah ini kan luka nih tuh, berdarah nih ya. Iya loh, karena ini mungkin kepalanya ini masuk di sela-sela bambu, langsung luka gitu. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mau simpulkan bahwa anak kelinci si Vanessa itu 3 hilang teman-teman. Kemungkinan besar digondol tikus ya, karena jatuh ke situ tuh, sekitar itu barangkali ya. Nah, yang tadi yang dilihat, yang tadi yang masih hidup, yang kakinya cedera atau pengkor, itu di sini nih ketemunya nih, di sini. Nah, di sini sudah masuk ke sela-sela ini kakinya. Sebagian juga kepalanya sudah masuk ke sini sama pundaknya, akibatnya kan jadi luka. Nah, memang terus terang teman-teman, kejadian ini baru pertama kali
di perguruan kelinci utara ini terjadi ya musibah lah katakan, sampai 3 ekor anak si Vanessa atau baby si Vanessa itu hilang akibat apa, bahasa di sini mah morojol ya, berobol ke bawah. Nah, kronologis terjadinya peristiwa ini 3 hari yang lalu ya, sebelumnya memang sudah saya persiapkan itu kandang yang di atas ini, alasnya itu saya lapisi dengan karung. Jadi setelah dilapisi dengan karung, maksudnya kan supaya tidak merobol gitu kan anak-anak si Vanessa itu. Kemudian si anak-anak Vanessa itu ya saya simpan di situ di karung, dikumpulkan di situ 4 ekor. Kemudian pinggirnya saya kasih bata penghalang seperti itu ya, di tinker istilahnya itu, di pojok, di bagian pojok. Nah, sementara yang sebagian besar di dalam kandang itu masih berupa apa, terali apa, jeruji ya, palang-palang bambu kan pada bolong itu tidak saya lapisi dengan karung. Jadi karena karungnya kan sedikit, tidak lebar, di pojok aja seperti itu. Nah, rupanya teman-teman, ketika si Vanessa ngasih susu, biasanya kan berdiri, kemudian anaknya kan dari bawah nyusu seperti itu, berdiri setengah jongkok seperti itu kan, yang kaki bagian belakang agak lebih rendah seperti itu. Nah, kalau sudah si puting susunya itu lagi dikenyot, biasanya kan seperti itu kalau anak kelinci. Nah, mendadak misalnya si Vanessa itu beralih gitu dari posisi di atas tilam karung itu ke tempat yang tidak ada tilam karungnya yang bolong-bolong. Nah, itu serta merta atau sekonyong-konyong si anak-anaknya itu terbawa, teman-teman. Coba perhatikan kalau Anda punya kelinci yang menyusui ya, pas anaknya itu sedang menyusu, kemudian mendadak ibunya itu pindah gitu, beralih posisi, pasti anaknya itu akan ngikut, atau karena digigit barangkali atau dikenyot putingnya itu, jadi terbawa lah gitu. Dengan kata lain, posisi anak-anak si Vanessa itu berpindah gitu, bergeser, yang tadinya dialasi oleh karung menjadi ke tempat yang tidak ada alasnya lah, kira-kira seperti itu. Akibatnya apa? Ya merojol itu mungkin secara apa istilahnya, forensik ya, analisa saya mah seperti itu. Nah, kenapa kemudian proses merobol itu bisa terjadi? Karena awalnya gini teman-teman, kalau dulu ini kan baru direnov nih kandang ini. Kalau dulu itu jarak antara bambu dengan bambu itu rapat seperti inilah kira-kira rapatnya ya, kira-kira. Tapi memang sebagian begini, ada yang rapat benar. Akibatnya kotorannya, kohenya itu tidak ke bawah, tidak berobol tidak moncor ke bawah. Nah, sehingga lama kelamaan sebagian itu numpuk di atas bambu itu, di atas jeruji bambu itu, palang-palang bambu numpuk di situ kotorannya. Nah, akhirnya karena kotor, kemudian banyak bekas-bekas rumput-rumput juga yang tidak habis termakan numpuk di situ, jadi becek, tambah air kencing dan lain-lain. Dengan kata lain, gampang kotor lah di dalam itu kan. Akhirnya si kandang ini saya renov ya, dengan cara ya diganti bawahnya itu jerujinya, palang-palang bambunya saya ganti dengan cara dilebarkan begitu. Jadi sela-selanya itu, bolong-bolongnya itu lebih lebar lah gitu. Akibatnya ya itu jadi moncok, berobol ke situ anak si Vanessa. Nah, itu kronologisnya, sehingga terjadilah musibah itu ya. 4-empatnya pada jatuh, yang satu tinggal yang satu alhamdulillahnya masih tersisa. Nah, yang 3 kemudian
yang 3 bisa dipastikan amblas sampai ke bawah, terjun bebas ke tanah teman-teman. Nah jadi pengalaman berharga ini mungkin menjadi catatan saya bahwa ke depan kalau misalnya mau dipindah disatukan itu ya buat box lah ya. Memang selama ini saya tidak pernah menyimpan anak kelinci di dalam kandang pakai box, saya tidak pernah. Selalu saya mah disimpan di dalam inkubator ya. Cobalah perhatikan di Cobalah perhatikan di konten-konten saya sebelumnya. Pasti anak-anak kelinci saya simpan di inkubator di dalam rumah. Nah setelah 1 bulan lebih, setelah dia bisa jalan, sudah bisa makan, baru disatukan dan dipastikan itu tidak akan moncor, tidak akan berobol ke bawah. Itu pengalaman saya seperti itu. Namun yang kejadian ini memang di luar prediksi saya, karena posisi jerujinya itu kan lebih lebar sekarang. Kalau dulu kan memang sempit begitu, antara bambu dengan bambu itu jaraknya sempit kalau dulu. Kalau sekarang lebih lebar, jadi peluang moncornya tuh lebih besar kalau sekarang mah. Ya akhirnya ya akibatnya itu tadi, anak kelincinya semuanya pada jatuh. Tinggal 1 itu yang tadi saya pesimis. Yang ini yang tinggal 1 ini sakit ya, karena jatuh itu, dan mungkin karena kejepit lama di sela-sela itu. Saya pesimis ini akan bertahan. Biasanya kalau anak kelinci sudah begini, ini rentan terhadap kematian. Tapi ya kita berdoalah yang terbaik untuk dia. Oke, barangkali itu saja sekedar berbagi pengalaman teman-teman sehubungan dengan pertanyaan daripada sahabat kita, viewer saya, The Entertainment. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran kita bersama. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.